Hai teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Mahasiswa Channel. Di video ini aku mau membahas soal-soal yang berkaitan dengan bayi dan balita, tapi sebelum itu untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel aku supaya aku juga lebih semangat untuk buat video ke teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan soal nomor 1. Seorang ibu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan bayinya yang berusia 3 hari. Hasil pemeriksaan kulit bayi kuning dari kepala sampai leher dan menyusui kurang adekuat. Suhu 37,5 derajat Celcius dan pernafasan 60 kali per menit. Berapakah derajat Kramer pada bayi tersebut? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, E. Derajat 5. Nah, kita lihat clue-nya di sini. Kulit bayinya kuning dari kepala sampai leher. Nah, berarti ini kita udah tahu ya teman-teman, pasti mengarah ke diagnosa ikterus. Nah, ikterus sendiri itu terbagi atas beberapa derajat. Kita lihat satu-satu. Untuk yang A, derajat 1, yaitu dari kepala sampai leher. Nah, udah ketahuan ya teman-teman jawabannya yang A, tapi kita cek lagi yang lainnya supaya teman-teman juga bisa mengingat lagi. Kemudian yang derajat 2 itu dari kepala, badan, sampai dengan umbilikus. Yang C, derajat 3, kepala, badan, paha, sampai dengan lutut. D, derajat 4, kepala, badan, ekstremitas, sampai dengan pergelangan tangan dan kaki. E, derajat 5, kepala, badan, semua ekstremitas, sampai dengan ujung jari. Nah, untuk nomor 1, jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, derajat 1. Nomor 2, seorang ibu melahirkan bayinya di BPM dengan berat badan lahir 3.000 gram dan bayi menangis keras. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya pembengkakan pada kepala bayinya. Teraba lunak berisi cairan tidak teraba batas secara jelas dan melewati sutura. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma, B. Caput succedaneum, C. Hydrocephalus, D. Perdarahan superiosteal, E. Perdarahan intrakranial. Nah, kita lihat clue-nya ya teman-teman. Di sini bayinya baru dilahirkan dan terdapat pembengkakan pada kepalanya. Teraba lunak berisi cairan tidak teraba batas secara jelas dan melewati sutura. Kita cek satu-satu. Untuk yang A, sepal hematoma itu dia berbatas tegas dan tidak melampaui sutura. Sepal ini juga termasuk pembengkakan pada kepala bayi, tapi di sini batasnya itu tegas dan tidak melampaui sutura, berarti kurang tepat ya. Kalau yang B, caput succedaneum, berbatas tidak tegas dan melampaui sutura. Nah, di sini clue-nya tidak teraba batas dan melewati sutura. Berarti sesuai ya teman-teman yang B. Kita lihat dulu yang C, hidrocephalus, adanya pembesaran tengkorak, kulit kepala menipis, ukuran kepala lebih besar dari tubuh. Ini kurang tepat. Yang D, perdarahan superiosteal itu sama dengan sepal hematoma. Kemudian yang E, perdarahan intrakranial, yaitu bayi tampak letih, muntah, demam, dan sianosis, dan tidak ditandai dengan benjolan lunak, berarti kurang tepat. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 2 itu adalah yang B, caput succedaneum. Nomor 3, seorang ibu datang ke puskesmas dengan bayinya yang berumur 3 hari. Mengeluh bayinya malas menyusu dan terlihat kuning. Hasil pemeriksaan pada kulit muka leher berwarna kuning. Pernafasan 50 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, refleks saking positif. Apakah penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Anjurkan ibu untuk memberikan larutan gula. B. Anjurkan untuk menjemur bayinya pada pagi hari. C. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI secara on demand. D. Rujuk bayi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. E. Kolaborasi dengan laborat untuk kadar bilirubin. Nah, di sini clue-nya itu bayinya ini baru berumur 3 hari dan terlihat kuning. Kuningnya itu pada kulit muka leher, berarti masuk ke kategori ikterus yang fisiologis ya teman-teman. Tapi di sini bayinya malas menyusu. Nah, penanganan yang tepat itu adalah yang B, menganjurkan untuk menjemur bayinya pada pagi hari. Kenapa? Karena di sini bayinya itu sudah malas menyusu walaupun refleks sakingnya masih positif. Untuk penanganan ikterus sendiri itu bisa dengan memberikan ASI secara
sering atau menjemur bayi pada pagi hari. Tetapi jika bayinya di sini terlihat sudah malas menyusu, maka kita lakukan yang tepatnya itu adalah menjemur bayinya pada pagi hari. Lanjut nomor 4. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi di rumah sakit secara spontan. Hasil pemeriksaan badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan, ekstremitas sedikit fleksi, nadi 90 kali per menit, nafas tidak teratur dan merintih. Saat hidung disentuh bayi menyeringai. Berat badan lahir 2.900 gram, panjang 48 cm. Berapakah nilai Apgar pada bayi tersebut? A4, B5, C6, D7, E8. Nah, ini clue-nya ya teman-teman. Untuk kita melihat nilai Apgar itu yang biasa dicek itu adalah warna kulitnya, kemudian ekstremitasnya, kemudian pernafasannya. Sekarang saya tampilkan gambar dari Apgar score. Nah, di sini warna kulit, di sini sudah ada skor-skornya ya teman-teman, tinggal nanti kita menyesuaikan lagi dengan soal. Yang dinilai itu warna kulit, detak jantung, refleks, tonus otot, usaha bernafas. Nah, di soal tadi, untuk warna kulitnya itu tubuhnya kemerahan dan ekstremitas biru, berarti 1. Kemudian untuk detak jantungnya itu kurang dari 90 kali per menit. Nah, berarti 1 juga. Untuk refleksnya juga kurang. Dan ekstremitasnya fleksi, berarti 1. Usaha bernafasnya juga lambat. Nah, berarti 1 semua ya teman-teman. Nah, kalau dijumlahkan, jumlahnya itu adalah 5. Kita lihat lagi di soal ya. Pemeriksaan kemerahan, tubuh kemerahan dan ekstremitas biru 1. Ekstremitas sedikit fleksi 1. Nadinya kurang dari 100 1. Nafas tidak teratur atau lambat 1 dan merintih. Nah, berarti totalnya itu adalah yang tepat jawabannya yang B, 5. Soal nomor 5. Seorang ibu melahirkan bayi di rumah sakit 5 jam yang lalu dengan berat badan lahir 2.900 gram. Hasil pemeriksaan warna kuning pada seluruh tubuh bayi. Pernafasan 60 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Ikterus patologis, C. Ikterus hemofilis, D. Ikterus obstruktif, dan E. Kern ikterus. Nah, clue-nya adalah bayinya itu baru lahir 5 jam yang lalu. Kemudian ditemukan warna kuning pada seluruh tubuh bayi. Untuk ikterus itu sendiri terbagi menjadi 2, ada yang patologis dan fisiologis. Jika patologis, biasanya itu terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran. Kalau fisiologis itu biasanya sudah lebih dari 24 jam. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman, di sini kasusnya itu baru terjadi 5 jam yang lalu. Nomor 5, jawabannya itu adalah yang B, ikterus patologis. Nomor 6, seorang bayi lahir spontan aterem 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan warna kulit kemerahan, menangis kuat, aktif, berat badan 2.300 gram. Panjang badan 46 cm, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan tidak ada kelainan. Bagaimana asuhan yang diberikan pada bayi selama di rumah agar suhu tetap stabil? A. Lakukan metode kangguru. B. Menutup jendela ruangan. C. Sering mengganti popok bayi jika basah. D. Menghangatkan bayi dengan lampu 60 watt. E. Anjurkan ibu untuk membedong bayi. Di sini kita lihat yang clue-nya, yaitu berat badannya kurang ya teman-teman, cuma 2.300 gram. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan yang lainnya itu normal dan tidak ada masalah. Nah, untuk asuhannya yang tepat itu adalah udah jelas ya teman-teman, untuk bayi dengan berat badan yang kurang itu adalah kita melakukan metode kangguru supaya suhunya tetap bisa stabil. Jadi nomor 6 itu jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 7. Seorang ibu melahirkan 1 hari yang lalu di rumah sakit. Saat ini bayi mengalami muntah kehijauan dan belum buang air besar. Hasil pemeriksaan perut kembung, anus berlubang, foto abdomen terlihat double bubble shine. Apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? A. Encephalokel, B. Hirschsprung, C. Atresia esophagus, D. Obstruksi biliaris, E. Atresia duodeni. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini clue-nya bayinya mengalami muntah kehijauan dan belum BAB. Kemudian perutnya kembung, anus berlubang, dan foto abdomen terlihat double bubble sign. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang A, encephalokel itu biasanya
terjadi kelumpuhan keempat anggota gerak. Terdapat gangguan perkembangan, gangguan penglihatan, dan kejang. Yang A sepertinya kurang tepat. Yang B, hisprung, mengalami konstipasi sejak lahir. Perut buncit, kolon makin membesar, dan muntah terus-menerus. Nah, di soal ini, bayinya ini juga belum BAB ya teman-teman, tapi muntahnya itu berwarna kehijauan, sedangkan kalau hisprung itu tidak berwarna kehijauan. Nah, yang C, atresia esofagus, mulut berbuih, sianosis, batuk, dan sesak nafas. Ini juga kurang tepat karena tidak ada disebutkan bayinya mengalami sesak nafas. Kemudian yang D, obstruksi biliaris, hati teraba membesar dan mengeras, limpa juga sering teraba mengeras, detak jantung abnormal. Sepertinya juga kurang tepat ya teman-teman. Kalau yang E, atresia duodeni, muntah banyak segera setelah lahir berwarna kehijauan. Hasil pemeriksaan terdapat double bubble sign. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman. Untuk jawabannya nomor 7 itu yang tepat adalah yang E. Nomor 8, seorang bayi lahir spontan di BPM. Hasil pemeriksaan bayi menangis kuat, berat badan 3.200 gram. Panjang badan 48 cm, dan daerah pinggang bawah bokong terdapat pigmen datar dan gelap berwarna kebiruan. Apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? A. Miliaria, B. Ruam popok, C. Seborrhea, D. Bercak mongol, E. Moniliasis. Nah, clue-nya adalah terdapat warna pigmen datar dan gelap berwarna kebiruan pada bagian pinggang bawah bokong. Kita bahas satu-satu. Untuk option A, miliaria itu adalah biang keringat ya, teman-teman. Jadi ini kurang tepat. Yang B, ruam popok, kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya di area genitalia dan selangkangan. Ini juga bukan. Yang C, sebenarnya ruam merah mengelupas pada kulit kepala, alis, lipatan leher, ketiak, dan lipat paha. Ini juga bukan. Yang D, bercak mongol, bercak biru keabuan yang sering muncul pada kulit bayi, biasanya di bagian bokong dan punggung bawah. Nah, ini tepat ya teman-teman, bercak mongol. Tapi kita lihat yang E, moniliasis. Moniliasis itu adalah bercak-bercak putih dan lebih sering timbul di lidah, bibir, pipi bagian dalam atau mukosa dan tenggorokan. Jadi kurang tepat. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman. Untuk nomor 8, jawabannya yang benar itu adalah yang D. Nomor 9, seorang ibu melahirkan bayinya 1 jam yang lalu di rumah bersalin. Hasil pemeriksaan ketika telapak tangan bayi disentuh, bayi dapat menggenggam jari telunjuk pemeriksa. Apakah refleks yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Babinski, B. Grasping, C. Sucking, D. Moto, E. Tonic neck. Sepertinya yang dia ini moro ya teman-teman, tapi salah ketik. Oke, kita lihat dulu yang clue-nya. Clue-nya di sini ketika telapak tangan bayi disentuh, bayinya dapat menggenggam jari telunjuk pemeriksa. Kalau untuk yang A, Babinski itu refleks pada kaki bayi dengan cara membelai telapak kaki. Ini bukan. Yang B, grasping, yaitu gerakan jari-jari tangan menggenggam barang yang disentuhkan ke tangan bayi. Nah, sesuai dengan clue ya teman-teman, tapi kita cek lagi yang lainnya. Kalau sucking itu refleks menghisap, berarti bukan. Yang D, moro, itu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Itu juga bukan. Yang E, tonic neck, refleks ini terjadi ketika bayi dalam posisi terbaring dan kepalanya ditengokkan. Nah, udah jelas teman-teman untuk nomor 9, jawabannya yang tepat itu adalah yang B, grasping. Nomor 10, seorang ibu melahirkan bayi di rumah sakit dengan tindakan vakum ekstraksi. Berat badan lahir 3.900 gram. Hasil pemeriksaan pada kepala bayi terdapat pembengkakan berbatas tegas, tidak melewati sutura, berwarna kemerahan, pernafasan 60 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Diagnosis apa yang tepat pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma, B. Hidrosefalus, C. Perdarahan intrakranial, D. Kaput succedaneum, dan E. Perdarahan superiostel. Nah, teman-teman, di nomor sebelumnya tadi udah dibahas tentang sepal hematoma, kaput succedaneum, hidrosefalus ya. Berarti di sini udah jelas yang pembengkakannya berbatas tegas dan tidak melewati sutura itu adalah yang A, sepal hematoma, karena tadi udah kita bahas di awal.
Nah, itu dia teman-teman pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan bayi dan balita. Semoga apa yang saya jelaskan, saya sampaikan ke teman-teman bisa teman-teman pahami dan bermanfaat. Dan untuk yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box. Sampai jumpa di video berikutnya.